Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah di Pulau Halmahera, hidup seorang raja yang baru saja wafat. Ia meninggalkan 3 anak, Baginda Arif, putra Baginda Binaut, dan putri Baginda Nuri. Namun, kepergian sang raja menjadi awal dari sebuah intrik kelam. Putra Baginda Binaut dengan ambisi besar, bercita-cita menggantikan sang ayah sebagai raja. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan keinginannya kepada sang patih kerajaan, "Aku harus menjadi raja menggantikan ayahku." Untuk meraih dukungan, Binaut menjanjikan sang patih kedudukan tetap dan hadiah berupa emas serta berlian. Godaan itu tak terbendung, dan sang patih pun setuju mendukung ambisi Binaut. Dengan licik, ia mengatur rencana untuk menjebloskan Sri Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Putri Nuri ke dalam penjara bawah tanah. "Betapa kejamnya Kanda Binaut, tamak dan tidak tahu diri," seru Putri Nuri dengan penuh emosi. Namun, sang ibu, Sri Baginda Ratu, menenangkan. "Bersabarlah, Nuri. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Orang yang salah pasti akan mendapatkan balasan setimpal." Setelah memastikan ibu dan saudara-saudaranya dikurung, Binaut mengumumkan kepada rakyat bahwa mereka telah tenggelam di laut akibat musibah. Ia pun mendesak para pembesar istana untuk segera melantiknya sebagai raja. Dengan penuh kesombongan, Raja Binaut memproklamirkan dirinya sebagai penguasa terhebat di muka bumi. Namun, kekuasaannya menjadi awal penderitaan rakyat. Ia memerintahkan pembangunan istana megah yang dibiayai dari pajak berat, pajak hasil bumi, hewan, dan tanah. Raja Binaut hanya tahu menindas, tidak peduli pada rakyatnya, keluh para penduduk. Meski mereka geram, tak ada yang berani melawan, takut dihukum berat. Di tengah kekacauan itu, seorang pelayan istana bernama Bijak memutuskan melawan. Ia melarikan diri, membentuk pasukan, dan merancang misi penyelamatan. "Kita harus menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan anak-anaknya," kata Bijak kepada rekan-rekannya. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membebaskan para tawanan dan membawa mereka ke tempat aman di hutan. "Terima kasih atas keberanian kalian," ujar Sri Baginda Ratu dengan suara terisak. Meski Bijak ingin menyerang istana, sang ratu menolak. "Darah bangsa sendiri tidak boleh tumpah. Biarkan doa kita menjadi senjata melawan keserakahan dan kebengisan." Sementara itu, Raja Binaut semakin sewenang-wenang. Bahkan sang patih, meski awalnya mendukungnya, mulai muak dengan kezaliman Binaut. Namun, ia tetap bungkam, takut akan nasib serupa dengan mereka yang kini memenuhi penjara kerajaan. Hingga suatu hari, alam murka. Gunung di dekat kerajaan meletus dengan dahsyat. Lahar panas mengalir menghancurkan istana megah yang dibangun dari keringat rakyat. Raja Binaut panik dan tak tahu arah, berlari menyelamatkan diri. Anehnya, lahar itu seolah mengejarnya. "Tolong, ampuni aku," teriaknya sambil terus berlari. Namun, lahar mulai menempel di kakinya, membuatnya melepuh. Kesakitan yang amat sangat membuatnya teringat akan dosa-dosanya. "Bu, ampuni aku, Kakak Arif, Adik Nuri, maafkan aku," raungnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Raja Binaut akhirnya tak mampu melawan panasnya lahar. Ia meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Jasadnya terdampar di sebuah pantai, yang kemudian berubah menjadi sebuah tanjung. Hingga kini, orang-orang menyebut tempat itu Tanjung Menangis, karena sering terdengar suara tangisan pilu, seolah minta belas kasihan. Dari kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa sifat iri hati, dengki, dan tamak hanya akan membawa kehancuran. Belajarlah untuk bersyukur dan menjaga hati, agar tidak dikuasai oleh sifat buruk tersebut. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.